Halo semuanya, selamat datang di acara perdana di Ruang Podcast GAC Indonesia. Bersama saya, Valdo Prahara, selaku Markom dan juga PR GAC Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas masa depan transportasi Indonesia terkait mobilitas dan juga teknologi. Dan kebetulan banget di acara perdana ini adalah saya kedatangan tamu dari Direktur Utama Jasa Marga, Bapak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat datang, Pak. Selamat pagi ya, Selamat pagi. karena mesti cerah sekali. Si pagi, dan harus selalu semangat pagi ya, Pak. Harus selalu semangat. Terima kasih banyak loh, Pak, waktunya. Sama-sama, dengan Dan senang hati. saya juga terima kasih juga ini di acara perdana kita loh, Pak. Keren. Saya mau nanya nih, Pak, mengenai kemacetan. Nah, di topik ini banyak kan orang semua macet nih, Pak. Ngeluhkan keadaan macet dan mereka kayak, aduh, nggak kelar-kelar nih kemacetan gitu. Dari kondisi kemacetan yang ada saat ini, menurut Bapak di mana sih, Pak, titik-titik yang paling krusial? Ya, ada beberapa hal yang penting gitu ya, bahwa ternyata pengaturan terhadap kemacetan atau traffic itu tidak hanya bicara tentang luasnya jalan. Kita tahu bahwa lajur yang dibuka ditambah, ya, tapi tetap tidak cukup. Tetap nggak juga. Karena kenapa? Karena memang ada pertumbuhan kendaraan dan sebagainya. Tapi kan pertumbuhan kendaraan juga kita harapkan bagus. Nah, hanya mekanisme terhadap eh, melakukan budaya tentang traffic ya, atau sehingga tidak macet itu memang pasti akan sulit di kota-kota besar. Perkembangan kota-kota membutuhkan mobilitas yang tidak hanya cuma datang ke kantor, tapi dibutuhkan mobilitas yang lain. Tetapi yang mesti disadari bahwa kemacetan itu pasti ada di angka-angka di jam-jam tertentu. Kita tidak bisa hindari 6 to 8, 6 to 9 gitu ya, dan kemudian pada waktu ini pagi hari, dan kemudian di malamnya di PM-nya di 4 to 7 atau 5 to 7 gitu, atau bahkan 5 to 9 gitu ya. Nah, tetapi ini sebetulnya ada beberapa masyarakat yang menilai bahwa ketika kecepatan masih 20-30 itu masih bagus. Kalau kami karena saya di jalan tol, maka ada namanya visi ratio antara velocity ya dengan rasio yang sudah ditetapkan dengan capacity ya, yang memungkinkan, sehingga kapasitas itu dilihat apakah visi rasionya itu masih 0,5 toleran gitu kan. Begitu 0,6 mulai 1:1, 0,7 ya 1:1, tapi speednya nggak maksimum, misalkan harusnya cuman kan range tol itu kan 80 sampai 100 gitu kan. Terus kemudian karena udah 0,7 0,7 ini tinggal 80 atau 70. Nah, begitu 0,9, 0,8 mulai bahu jalan dipakai. Nah, sebetulnya pelajaran di jalan tol ini bisa diterapkan di pengaturan termasuk di ibu kota. Maka kenapa seperti Pak Gubernur juga selain, jadi tidak dihindari orang punya mobil, Mas. Tapi ada bufferingnya. Gitu kan. Jadi kayak contoh saya ini lagi punya namanya Tol Corridor Development. Itu ada di Taman Mini. Jadi kalau masyarakat yang punya kendaraan di daerah Pondok Gede dan sebagainya, cukup, atau motor bahkan mobil, mau parkir di situ. Setelah parkir dia langsung naik LRT. Kan selesai. Nah, buffering seperti ini holder atau macam-macam lah. Banyak orang yang menyebut nama atau hub gitu. Ini harus dikembangkan terus di Indonesia. Oke, Pak. Terus mengenai kemacetan sendiri kan sebenarnya adalah salah satu polusi ya, Pak. Ya. Nah, dengan adanya mobil-mobil EV yang ada saat ini, dari kacamata Bapak sebenarnya kayak gimana sih, Pak? Pentingnya adanya EV dengan polusi yang ada? Ya. Ya paling harus jadi solusi gitu. Jadi solusinya adalah ketika kondisi seperti ini maka pilihannya EV. Dan pemerintah sangat bagus ya. Artinya dengan ada pemberlakuan termasuk diskon khusus terhadap EV, itu kan adalah menarik kan? Iya. Termasuk ada beberapa yang tanpa biaya dan sebagainya. Nah, ini satu wujud memang harus bergeser ya. Walaupun kita disadari bahwa pertumbuhan ini kan belum besar. Pertumbuhan EV itu kan di posisi EV-nya kan 12%, dan ini lagi baru naik kan. Dengan demikian memang ini harus ditambah. Tapi kemudahan ya, charging EV juga harus dipermudah, yang fast charging gitu. Nah, ini kan harus bergeser. Dulu kan kalau bicara charging kan dimonopoli kan karena langsung lama. Jadi fast chargingnya harus teknologinya juga lebih gampang, lebih mudah gitu ya, sehingga masyarakat merasa nyaman
bahwa menggunakan EV itu bukan kesulitan. Oke. Nah, Pak, tadi sih sebenarnya agak tertarik tuh, Pak, mengenai charging lah ya, Pak. Oke, sebelum kita bahas charging, dengan orang banyaknya EV di sisi jalan tol, menurut Bapak itu seiring nggak, Pak, dengan perkembangan yang ada nih? Iya, ya itu yang kita harapkan. Ternyata tidak cukup punya ruas tol itu memiliki serapan karbon yang bagus gitu kan, sehingga harus di move atau bergeser gitu ya, atau kemudian eh, dicampur lah gitu ya dengan ada kendaraan EV di situ, sehingga terhadap CO2-nya atau karbon dioksida lebih rendah, atau pencemarannya lebih rendah gitu kan. Nah, ketika pencemaran lebih rendah, maka tidak perlu pohon yang jumlah banyak gitu. Nah, kemudian ini cukup dengan, katakanlah sekarang dibutuhkan 8 juta, saya cukup dengan 4 juta. Jadi ini pekerjaan yang gak mudah, karena saya mempunyai 12 nursery aja gitu ya, yang untuk melakukan reboisasi itu nggak ngejar gitu kan, nggak ngejar. Dan memang ada beberapa ruas yang memang bukan daerah-daerah yang tanaman besar. Nah, harus dibagi, harus ada EV. Tapi belakangan kan menarik ya, dengan adanya mudik terlihat bahwa orang udah confident pakai EV. Dulu kan orang hanya EV adalah city car lah gitu ya. Sekarang udah mulai confident, terus dia ke hotelnya sudah ada EV charging. Jadi ini sudah bagus ya. Tinggal dijaga terus ya, bagaimana memperlakukan bahwa kendaraan EV itu dengan berbagai regulasi yang baik ya, yang menguntungkan, sehingga mau nggak mau harus bergeser. Harus bergeser ke EV. Yang artinya sebenarnya Pak Rifan sendiri itu mendukung dengan perkembangan EV. Oh ya, dan saya termasuk yang pemilik EV charging di rumah harus. Wah, EV charging udah punya, berarti tinggal unit JSC udah punya belum, Pak? Banyak. Banyaknya motor ya. Banyaknya motor. Katanya mobil saya menggunakan kok, saya menggunakan EV. Dan nggak mahal kok EV charging di rumah itu kan. Dengan fast charging. Dan saya walaupun di rumah nggak butuh fast charging, tapi ketika dibutuhkan dia bisa diutilisasi dengan baik. Oke. Berarti Bapak tinggal habis ini nyobain mobil-mobilnya dari JSC ya, Pak? Oh, harus. Dan langsung punya, Pak? Harus punya. Kita anterin langsung, Pak. Nambah lagi ya. Amin. Oke. Pak, mengenai di SPKLU. Nah, SPKLU sendiri kan sebenarnya sekarang udah banyak nih, Pak, kalau kita lihat. Iya. Charging station dari daya yang kecil sampai daya yang besar. Sebenarnya ada aturan khusus nggak, Pak? Nggak ada, harus nambah. Tapi begini, saya masih merasa bahwa SPKLU di Indonesia tuh cuman sekedar ada. Oke. Sekedar ada. Jadi tahun depan, Mas, di satu rest area saya mau bangun EV station pertama di Indonesia. Jadi ini serius. Jadi bayangkan ya, EV di rest area itu cuma ditempatkan di satu tempat, ya kan? Terus kemudian seorang yang lagi charging, ya kan, ada 3 mobil itu harus tinggalkan. Betul. Antriannya juga nggak bagus itu. Yang saya buat adalah, ya misalkan dalam kotak gitu ya, dalam kotak itu, EV kan biasanya kan diparkir 2, 3 gitu ya. Yes. Saya nggak cukup ngejar. Contoh saya ada 157 EV SPKLU, dan di tahun ini begitu ada yang mau menawarkan EV station gitu, saya bilang Anda nggak bisa milih. Seluruh rest area yang kita miliki harus tambah. Jadi sebetulnya kayak seperti kami pengelola jalan tol juga harus punya bargaining begitu. Karena kenapa? Karena yang memanfaatkan jalan tol itu jadi mulai confident terus gitu ya. Jadi kalau misalkan saya minta mereka juga menggunakan yang fast charging. Jadi pada saat mereka makan, mereka 15 menit cukup, nambahlah durasinya gitu ya. Nambah digunakan sampai 200 kilo atau 100 kilo, kan lumayan. Nah, ini nggak cukup juga ternyata. Jadi dalam kayak terminal itu dalam satu kotak gitu, satu area, misalkan saya punya area yang katakanlah agak luas lah, 40 kali 50 gitu. Nah, di dalam 40 kali 50 meternya itu, di titik luarnya itu seperti parkir, itu EV semua. Menghadap keluar semua EV semua. Ya kan? Jadi kapasitasnya lebih banyak kan? Betul. Nggak cuma 2, nggak cuma 3. Nah, di tengahnya itulah food court, tempat nunggu gitu ya. Wah. Dan di atasnya tempat duduknya. Jadi mereka dimanusiakan, jadi nggak harus meninggalkan EV-nya. Mereka pada waktu ngisi bisa ngelihat kendaraannya. Yang berikutnya adalah penerapan teknologi. Jadi ini jadi promosi saya, boleh ya? Boleh dong, Pak. Bahwa Jasa Marga lagi mengembangkan tahun ini Travoy aplikasi. Travoy-nya itu kemudian tidak hanya biasa lihat kamera ya, terus ada yang suka komplain. Saya kalau bayar tol pakai kartu kepengen stroke gitu kan. Sekarang kok nggak ada stroke, emang saya nggak ada kan?
Karena kenapa jadinya sampah gitu kan? Oke. Karena jadinya sampah, ya udah pakai travoy, bisa lihat struknya. Oh, Jadi kan secara elektronik kan, mau menjadikan barang bukti tinggal di capture, dikirim, kan selesai. Nah, kamera dan sebagainya. Nah nanti EV charging itu juga menggunakan travoy itu dia bisa reservasi kan. ya. Tapi dilihat bahwa dari tempat dia sekarang berada sampai dengan nanti EV station-nya itu berapa menit? Masih measurable nggak ditunggu Betul. gitu. Kalau enggak, ya enggak. Jadi ini kan sebetulnya geolocation-nya udah muncul dan sebagainya. Begitu dia isi, ya, dia dengan QR, terus dia makan, nanti dapat notifikasi pengisian udah selesai. Nah kan keren. Oke, Kan? itu menarik banget sih, Dan Pak. kalau itu dilakukan mungkin yang pertama di Indonesia dan saya ingin menciptakan itu segera. Oke, saya appreciate, Pak. Oh iya, terima kasih. Karena kita juga kan Jadi nggak salah terbantu. diajak ini ya ngomong Nggak itu diajak, ya. Pak. Iya. Cuma permasalahan gini, Pak. Terkadang ada beberapa pemakai Hmm, yang hanya memarkirkan kendaraannya. Jadi seakan area parkir listrik ini adalah menjadi privilege. Nah Nah, itu, itu gimana, Pak? nah sebetulnya yang sekarang karena dia open aja, seharusnya nggak juga begitu. Jadi harusnya sekarang kan ada beberapa yang parkir VIP ada lock-nya kan. Ya. Kalau orang mau ngisi harus tap, ya kan? Tap atau menggunakan apapun. Nah ini saya kemarin juga sama di PLN juga bilang, Mas Darmo, kita mesti berubah, nggak bisa manual terus gitu. Iya. Nah sehingga jangan sampai tempat EV station itu jadi tempat parkir. Betul. Jadi kalau orang nggak mau ngisi tap ya, udah nggak mau bayar dulu, ini nggak buka lock pintunya. Oh. Locknya tuh yang dia nggak di tengah supaya kalau ada kemundur kena gardannya dia nggak mungkin kena gitu kan. Kecuali mobilnya tinggi banget. Betul. Kan itu salah satu. Di beberapa parkir udah pakai itu kan. Yang VIP kan harus pakai Ya. lock. Locknya udah pakai remote sekarang. Dulu kan pakai manual, sekarang pakai. Nah, kalau udah pakai remote kan berarti bisa dimasukkan ke aplikasinya. Ya. Sangat possible kan. Jadi kalau dia udah request, ngisi, klik, buka, masuk. Itu lebih menarik. Ya harus begitu. Sesuai dengan kalau JC kan emang AI juga nih, Pak. Ya. Kita nih AI on the road nih. Iya. Jadi mempermudah pengemudi Betul. dan pemakainya juga gitu. Sehingga hal-hal ini sebenarnya harus berbarengan ya, Pak. Dengan Iya. tumbuhnya infrastruktur dan Iya, juga betul. Ini kan yang manual kan. Mm-mm. Kalau saya di EV station nanti bahkan ya kalau dia udah ada di lokasi, dia udah buka sendiri. Oke. Ya, mungkin kan. Tapi sebetulnya kalau di tempat yang EV station itu nggak usah takut dibuka tutup kan. Nah, kita tuh harus berpikir adalah kenapa harus buka tutup? Itu adalah membangun peradaban. Ya. Peradaban ini harus dibangun. Itu adalah bagian transisi merubah peradaban. Wah, emang menarik, Pak. Itu ide-ide yang sesuai dengan perjalanannya JC sendiri, Pak. Oh ya, harus inline lebih ya. maju ya. Ya, Semuanya juga ngomongin tentang AI. ya. Gitu. Pak, terus ngomongin mengenai regulasi, Pak. Ada nggak sih, Pak, batas waktu untuk pengemudi ngecas mobilnya ketika di rest area atau gimana? Ya, sebetulnya nggak perlu dibatasin waktu, ya kan? Kenapa dibatasin waktu? Karena jumlahnya nggak cukup. Iya kan? Iya. Kan itu masalahnya kan kita mau seperti itu. Kalau saya melihat bahwa ya harus ditambah di rest area itu. Karena populasi naik. Ya. Jadi harus berpikir begini, ketika EV itu naik 13% sekarang, ya kan? Dan ini tren tertinggi nih ya, dibanding yang lain. Ya, kalau begitu, kalau saya sekarang punya 200 gitu ya harus punya 220 gitu. Let's say, kan ekivalen sama kan. Ya. Loh Pak, kan nggak semua orang jalan tol. Ya setidaknya tol ngikutin perkembangan. Kenapa? Karena pada saat kendaraan bersama-sama keluar, kan Lebaran sama Nataru. Betul. Kan begitu. Jadi jangan mengurangi perhitungan yang sudah ada gitu. Jadi kalau itu diterapkan, saya kira nggak ada lagi takut masalah waktu, ya kan. Gitu. Jadi kalau dia mau berapa kilometer, ya udah ngisinya ada berapa lama. Oke. Wah ini seru kayaknya ya. Ini cukup seru, Pak. Lagi ada acara yang hirup pikuk. Jadi ini biar tahu ya yang mendengarkan podcast ini kita di suatu suasana keramaian, jadi harus datang ke sini ya. Bener, dan memang Jadi saya yang promosi malah ya. boleh dong, Pak. Oh, iya. Ini dari orang-orang yang menonton juga di acara kali ini ya, Pak ya. Ya, Mesti datang ke GJAW nih, Pak. Oh, iya, ke betul. booth-nya JC. harus datang. Dan Ketemu saksikan. spesial, ketemu Pak Rifan untuk hari kali ini ya. Pak, terakhir Pak, kalau ngomongin 5-10 tahun ke depan, gimana Bapak melihat perkembangan jalan tol kita, Pak? Ya, jalan tol ini mau tidak mau harus terus ditambahkan karena bagian dari konektivitas terhadap satu kota ke kota yang lain. Dan konektivitas ini diperlukan. Ada hal yang penting. Satu adalah mobilitas masyarakat, kedua adalah logistik.
Dua ini harus dijaga. Dengan demikian, maka hampir semua BUJT, saya kebetulan juga ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia gitu ya. Sekarang ada 55 dan kemudian kayak contoh Jasa Marga ini memiliki konsensinya 1.700 yang sudah beroperasional 1.295. Berarti masih ada potensi mengembangkan terus kan, dan itu harus dikembangkan. Dan titik-titik itu tidak hanya dikembangkan dengan titik jauh point to point saja, tetapi juga membangun aksesibilitas sehingga menciptakan katakanlah kota-kota baru gitu ya, yang kemudian aksesibilitas bisa digunakan dengan baik dan akhirnya apa? Utilisasi terhadap jalan tol juga bagus. Nah, yang berikutnya adalah tidak hanya bicara luasannya gitu ya, tapi juga kualitasnya. Saya lagi berusaha bersama seluruh BUJT ini lagi punya transformasi rest area. Rest area itu harapan kita udah berubah, karena tadi saya bilang peradaban. Nggak gampang, dan pasti rest area ini butuh waktu. Karena antara rest area dan ruas kan pemiliknya beda. Betul. Nah, kita harus sosialisasikan. Nah, sehingga kalau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, masyarakat akan butuh. Tapi kemudian butuhnya seperti apa gitu. Nah, itulah kemudian kami akan mengembangkan AI yang kayak Mas sampaikan. Jadi di aplikasi yang akan kita launching itu nanti kita kan akan bisa melihat beberapa kamera AI kita tuh langsung penggolongan jenis, berapa yang masuk jumlahnya dan sebagainya. Seluruh hampir 3.600 kamera kita itu langsung bisa mempotret gitu ya, bahwa ini loh profil jalan di jalur A, jalur B, kilometer berapa dan sebagainya. Ya, dan dream saya gitu. Tapi insya Allah come true lah ya. One day gitu ya, orang misalkan kayak Mas mau ke Bandung dari Jakarta. Yes. Mas masuk ke aplikasi Travoy. Bilang saya mau ke Bandung. Langsung dia akan dengan AI-nya dia akan merekomendasi. Gitu. Sarannya berangkatnya 15 menit yang akan datang. Oh. Jadi dia semua yang akan masuk tol itu direkomendasi. Apa yang terjadi coba? Jadi kita ini kadang-kadang ya kan, apa yang menjadi macet? Semua pengen cepet. Ngantri masuk di sini aja semua pengen cepet. Padahal bisa ngantri kan? Ya. Padahal kalau ngantrinya tertib kan maksudnya lancar. Jadi karena semua pengen cepet, ada yang masuk nyerobot kiri kanan, ya akhirnya apa? Jam. Ya, trafiknya jadi macet. Nah, sebetulnya dengan model seperti itu gitu kan, orang akan kasih suggest gitu ya, bahwa berangkat 15 menit. Jadi semua orang diatur. Nah, ketika menggunakan Travoy-nya kita kembangkan dengan RFID-nya, ya mungkin one day nggak perlu git. Di kemudian hari sampai dengan 5-10 tahun yang akan datang, pasti penataan transportasi begitu. Tapi intinya sebenarnya di Asia aja. Di Asia aja kita belajar bahwa kita masih lebih bagus peradabannya. Masih ada negara Asia yang berkurang, tapi nggak cukup bagus. Terus dijaga, nggak cuma jalan tol, tapi jalan nasional, jalan kabupaten, jalan kecamatan pun bisa dikelola dengan baik. Oke, cukup menarik sekali nih insight dari Bapak dan obrolan-obrolan di pagi Alhamdulillah kali ini Pak. Dan terima kasih juga untuk informasi, saran dan solusinya Pak. Gitu, mungkin ke depan juga kita bisa berkolaborasi dari JS Indonesia dan juga dengan Jasa Marga. Harus. Oke. Kapan-kapan mesti live di Jasa Marga Torlot Comment Center. Itu adalah satu, nanti kapan-kapan dong boleh datang kan? Boleh dong Pak. Anda bisa buat podcast, melihat bagaimana kita punya AI, bagaimana punya control room yang terbaik di negeri ini. Wah, sangat menarik. Harus datang ke sana. Saya akan datang Pak. Ditunggu undangan ya Pak. Oke. Terima kasih. Oke, semua para pendengar dan penonton dari Ruang Podcast JS Indonesia, itulah pagi hari ini dan di acara perdana kita telah ngobrol santai dengan Bapak Rifan dari Direktur Utama PT Jasa Marga. Dan saya rasa ini adalah waktu yang cukup untuk ngobrol kali ini. Teman-teman silakan ikutin terus Ruang Podcast JC dengan obrolan mobilitas, teknologi dan juga pakai pantun bagusnya. Fitur-fitur ya Pak. Pakai pantun. Pakai pantun. Oke, pantun nanti saya siapin lagi Pak. Ini saya pagi-pagi makan ketan. Oke, cakep. Setelah makan ketan, minum jus tomat. Menarik. Perkenalkan saya Rifan. Orang bilang saya mirip Raffi Ahmad. Asik. Oke, terima kasih dan jangan lupa ikutin terus di Ruang Podcast JSI dan saksiin terus di akun resmi official JSI Indonesia. Terima kasih.